Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang aplikasi-aplikasi AI yang akan membantu mempermudah pekerjaan kita baik dari segi seorang dosen maupun mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan yaitu terkait cara membuat slide presentasi atau PowerPoint dengan menggunakan AI. Nah, sebelumnya saya pernah juga menjelaskan atau menunjukkan aplikasi AI lainnya untuk membuat PowerPoint ataupun juga membuat dengan ChatGPT. Kalau dengan aplikasi yang akan tunjukkan ini, itu akan lebih gampang, lebih fleksibel, dan lebih mudah untuk diatur dan lebih lengkap ya. Gimana penjelasannya? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, di belakang saya ini saya sudah tampilkan ya beberapa bentuk dari aplikasi yang akan saya jelaskan ini. Ini adalah bentuk jadinya ya, yang saya minta AI untuk membuatkan PowerPoint salah satu topik materi kuliah. Kemudian ini hasil downloadnya. Nah, ini ada 14 slide ya. Jadi ini bisa lebih banyak slide yang kita mintakan ke AI ini. Kalau di AI sebelumnya terbatas, kalau ini juga lebih banyak dan lebih bisa kita atur untuk tampilannya. Nah, saya akan mulai dari awal dulu. Jadi kawan-kawan untuk mendaftarnya gampang ya, untuk masuk ke sini ya. Websitenya namanya adalah wepik.com. Nah, tampilannya seperti ini. Halaman dari portal AI ini yang namanya wepik.com. Nah, saya akan tunjukkan dulu. Aplikasi ini tidak hanya untuk membuat presentation, ya seperti ini fiturnya juga banyak ya. Fiturnya tidak hanya AI Presentation Maker, ini juga ada ini image generator ya, untuk background remover, foto editor, dan lain-lainnya. Jadi kita akan fokus saja dulu ke AI Presentation Maker. Nah, untuk masuk ke dalamnya atau menggunakannya, kita akan login dulu ya, atau register dulu. Caranya gampang, tinggal klik login, nanti dia akan mengarahkan kita untuk pendaftaran. Kita pilih saja email kita. Nah, mungkin ada continue with Gmail, nah silakan pilih. Nah, kebetulan saya sudah ada email di sini, jadi langsung saya klik saja ini. Biasanya juga diminta kayak gini, kalau mau ganti email ataupun daftar baru juga bisa ya, dipilih saja emailnya. Oke, tampil seperti ini. Nah, nanti presentation maker yang kita buat ya, ataupun yang lain-lainnya yang kita manfaatkan di sini akan muncul di dashboard ini. Kebetulan saya sudah meng-create 2 buah slide di sini. Nah, akan muncul tampilannya di bawah ini ya. Nah, akan muncul di sini. Kemudian kita akan pilih tools atau fiturnya, yaitu fokus ke AI Presentation Maker. Nah, ini menu untuk Presentation Maker, ini penjelasannya. Nah, kita fokus ke tombol yang ini, Get Start. Nah, di sini tempat setting awalnya. Jadi kita bisa mulai di sini masukkan topik presentasi kita. Jadi kita silakan ketikkan di sini judul materi topik kuliah kita apa gitu ya. Nah, kita masukkan di sini ya, kita ketik ya. Nah, seperti ini. Kemudian write tone-nya ya, sentuhan penulisannya mau yang kreatif, casual. Nah, kita untuk pengajaran ya kita bikin profesional. Language-nya auto saja. Kemudian text-nya ini, nah ini sini ada perintah kita bisa membuat 6 sampai 20 ya. Kalau kita gunakan free ya terbatasnya maksimal sampai 20. Nah, di sini ya. Nah, sebenarnya dia juga akan bisa lebih banyak ya. Tentu kita akan bisa registrasi dulu nanti untuk berbayarnya. Yang penting kalau udah maksimal 20 itu sudah lumayan banyak ya. Nanti kita bisa atur lagi. Saya coba buatkan ya supaya jangan terlalu panjang ya. Saya singkat saja, mungkin saya pilih 10 slide saja. Kemudian di sini adalah stylenya. Nah, kita pilih style dari presentation kita. Nah, saya pilih yang simple saja, yang ini, yang meeting. Kemudian kita klik generate presentation. Nah, cukup itu saja settingan di awal ini. Masukkan judul, setting halaman, language, sentuhan tulisannya, nah, dan pilih template. Kita generate. Kita tunggu beberapa detik ya. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini tampilan yang muncul ya. Nah, di sini kita bisa lihat
hasilnya sudah ada 10 slide. Nah, di sini kita bisa atur kembali ya settingan yang muncul di sini. Ini kita lihat slide per slide kita. Ini slide pertama judul, ini juga ada gambar ya. Nah, ya ini gambar, jadi lengkap ya. Nah, minimalis ya. Apa yang bisa kita lakukan lagi untuk settingannya? Nah, misalnya di dalam salah satu slide ada yang rasanya nggak cocok ya dengan narasi yang kita maksud gitu ya. Ataupun warna ataupun gambar seperti ini, nah itu kita bisa atur. Nah, jadi perbedaan dengan yang lainnya mungkin sudah bisa dipahami ya. Kalau aplikasi yang saya tunjukkan sebelumnya itu agak kaku. Nah, kalau ini lebih fleksibel. Kita coba ambil yang bagian di sini. Saya coba contohkan salah satu ya. Misalnya ini diberikan narasi oleh AI seperti ini ya, terkait judulnya pendekatan analisis data. Nah, rasanya mungkin nggak cocok. Nah, kita bisa ganti. Ya, caranya adalah kita klik kolom teksnya, kemudian kita pilih di bagian menu yang muncul di sini. Itu namanya adalah AI Writer. Jadi kita klik. Nah, ada pilihannya. Mau kita rewrite, kita bikin pendek, atau kita tambah panjang kalimatnya, atau kita change sentuhan tones-nya. Jadi lebih fleksibel ya, lebih lengkap. Jadi kita coba misalnya kita rewrite dulu. Nah, ini rewrite-nya, dirubah kalimatnya. Atau kita mau dia lebih panjang. Nah, agak lebar ya ke bawah. Nanti kita bisa atur lagi font-nya. Atau sentuhannya kita ganti menjadi friendly. Nah, biar mudah lebih mengerti ya oleh mahasiswa. Nah, misal seperti ini. Kalau sudah, kita klik di luar. Nah, jadi kita bisa atur lagi. Di sini kita bisa geser. Nah, ini karena nggak muncul pergeserannya, kita bisa pilih ungroup dulu. Kita ungroup. Nah, baru muncul yang settingan ini. Jadi kita bisa atur seperti ini, supaya dia nggak terlalu ke bawah ya. Nah, ini juga judulnya bisa kita geser lagi, seperti ini. Nah, ini settingan yang sangat-sangat membantu kita ya. Jadi lebih fleksibel dulu sebelum kita ekspor untuk download, jadi kita bisa atur lagi. Nah, ini editan yang pertama. Kemudian misalnya gambarnya kita mau ganti atau kita mau hapus, nanti akan muncul pengaturannya. Jadi setiap komponen yang kita pilih di sini ada pengaturannya. Jadi misal kalau kita hapus, remove. Kalau kita mau ganti, silakan kita pilih replace seperti ini. Jadi kita ganti saja. Nanti gantinya dia gambarnya disesuaikan dengan judul topik kita. Jadi direkomendasikan kepada kita beberapa gambar yang sesuai dengan judul topik tadi. Nah, kita pilih yang di sini kan ada simbol mahkota ini, nah itu berbayar ya. Jadi kita pilih yang tidak ada simbolnya itu. Nah, kita cari yang free-nya. Nah, misalnya ya, kalaupun nggak ada di sini, nanti kita bisa upload juga dengan gambar kita sendiri ya. Nah, kita bisa atur, saya pilih aja yang ini. Nah, udah terganti. Kemudian berikutnya ornamen-ornamen yang lainnya seperti ini. Ini kan ada di atasnya nih ya. Nah, ini kan bisa kita atur supaya lebih bagus. Ataupun warnanya juga kita bisa ganti. Bisa diganti dengan warna ini. Nah, jadi lebih fleksibel. Nah, seperti ini. Nah, kayaknya lebih hidup dan lebih ada nuansa ketertarikannya dalam slide ini. Nah, begitu seterusnya. Jadi semuanya bisa kita atur. Nah, settingan-settingan lainnya. Ya. Nah, berikutnya kita coba download. Kalau ini sudah tuntas, mungkin lebih fleksibelnya kita ngeditnya di aplikasi Microsoft PowerPoint ya, silakan. Jadi kita harus download dulu. Kalau di sini kan secara online nih di aplikasi presentation dari Webpic ini. Nah, kita download. Kita pilih di atasnya download. Nah, di sini di Webpic ini tidak ada langsung download ke format PPT. Yang ada PNG, JPEG, dan PDF. Nah, nggak apa-apa ya. Yang penting ada PDF-nya, nanti kita download. Nah, setelah itu baru kita konversi dia menggunakan aplikasi konversi PDF untuk ke PPT. Nah, itu akan bisa dia rubah menjadi format PowerPoint. Nah, di situ kita bisa edit. Nah, seperti ini. Ini udah PDF ya, terdownload. Nah, ini terdownloadnya PDF.
Nah, cara kita bisa ngatur, kita bisa edit ini di PowerPoint. Nah, kita buka yang namanya aplikasi, salah satunya adalah mungkin Small PDF. Nah, Small PDF ini untuk konversi format-format dokumen, tidak hanya PDF ke PowerPoint, banyak lagi ya fitur yang lainnya, nanti bisa dimanfaatkan. Kita pilih PDF to PPT. Nah, masukkan aja di sini. Cari file terakhir yang kita download tadi. Nah, saya coba open. Nah, biarkan dia mengkonversinya. Nanti dia memastikan dulu. Nah, seperti ini. Kita pilih aja convert selected text only. Nah, biarkan beberapa saat. Nanti langsung kita download ya, ada menu pilihannya. Nah, seperti ini kita klik. Nah, nggak butuh waktu yang lama ya. Nah, oke, kita buka. Dia langsung ke PowerPoint seperti ini. Nah, mungkin dengan di PowerPoint inilah kita bisa lebih fleksibel untuk ngaturnya. Cuman untuk mengubah teks ini lagi, ya tentu kita manual ngetiknya. Kalau tadi kita masih dibantu oleh AI. Kalau di sini ya kita ketik aja sendiri, gambarnya kita aturnya sendiri, kita rubah sendiri, nah semuanya. Nah, ini kan lumayan ya. Ini lumayan nih, saya ambil judul tentang materi ini, optimalisasi analis melalui ini. Nah, di sini materi-materinya nanti kita sesuaikan. Nah, secara tidak langsung kita sudah diberikan juga sebuah template PowerPoint yang simple, sederhana dan mudah untuk tertarik ya untuk kita melihatnya, ya tidak terlalu norak seperti ini. Nah, kita bisa atur. Nah, saya kira itu ya, sangat simpel dan mudah. Semoga ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan bahan ajar kita yang bisa kita sajikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, nanti kita bisa langsung ngajar nih dengan mahasiswa. Yang penting kita baca dulu ya, kita sesuaikan dulu dengan CPL dari mata kuliah kita, apakah sudah cocok atau dengan referensi-referensi yang terbaru. Nah, saya kira itu ya dalam penjelasan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, di komen, dan yang belum subscribe silakan di subscribe agar dapat notifikasi video-video terbaru yang akan saya upload nanti di kemudian harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.